Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Umi Khairiah dalam Konseling Dunia Maya. Apa kabar sahabat Dumai semua? Lama tidak bertemu dalam Konseling Dunia Maya karena beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Ramadan, Idul Fitri, kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan pandemi COVID-19. Namun demikian, ada beberapa video yang juga saya share dan saya masukkan dalam video dalam bentuk konseling Dumai di YouTube channel pribadi saya. Nah, untuk hari ini saya ingin menyampaikan materi yang juga terkait dengan kondisi kita hari ini. Ya, lagi-lagi COVID-19. Cepet deh pergi gitu ya kata orang-orang, supaya kita bisa menjalankan kehidupan secara biasa. Tapi ada hal yang menarik nih belakangan ini yang juga akan kita jadikan judul kita pada kesempatan kali ini. Apa itu? Istilah new normal. Ayo, apa itu? Ada yang baca beritanya enggak? Nah, new normal juga sebenarnya terjadi dalam lingkungan terdekat kita. Apa itu? Lingkungan rumah. Oke, sebelum kita bahas ke sana, saya mau sampaikan bahwa new normal ini sebenarnya sudah cukup banyak dideklarasikan di berbagai negara. Termasuk negara kita sudah mempersiapkan diri untuk memasuki tahap new normal. Sebenarnya new normal itu apa sih? Banyak pakar yang mendefinisikannya. Kita coba artikan seperti ini. New normal itu seperti sesuatu yang dulu tidak biasa akan menjadi biasa. Contohnya, kalau dulu orang pergi-pergi keluar rumah pakai masker, mungkin akan dianggap sebagai orang sakit. Aneh gitu ya. Tapi sekarang orang yang keluar memakai masker akan dianggap biasa, bahkan dianjurkan. Justru yang nggak pakai masker akan menjadi sorotan. Kemudian misalnya kalau dulu kita kumpul-kumpul, duduk-duduk dengan teman atau sedang rapat, itu dekat-dekatan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau ada yang jauh-jauh duduknya justru dibilang ih sombong gitu ya, ih aneh gitu ya. Dulu seperti itu. Nah sekarang orang akan berjauhan walaupun berkumpul dengan orang-orang yang sudah sering berkomunikasi akan membuat jarak. Justru kalau orang yang tidak membuat jarak hari ini akan diberi jarak gitu. Artinya jarak adalah sesuatu yang diinginkan hari ini kalau kita sedang berkumpul. Nah, yang ketiga misalnya kalau dulu nih kalau ada orang yang bawa hand sanitizer kemana-mana bawa hand sanitizer. Jadi kalau misalnya pergi baru megang apa-apa semprot dipegang, ih kenapa ya pakai itu gitu ya, antiseptik kalau dulu yang di lebih populernya begitu ya, ih kenapa ya. Kalau sekarang orang pakai hand sanitizer itu menjadi hal yang biasa, malah bagus gitu, malah baik. Nah kira-kira pengertian new normal itu seperti itu kalau yang kita sederhanakan. Secara umum ya begitulah nanti kehidupan kita akan keluar menjalani aktivitas kita seperti biasa dengan sesuatu yang dulu mungkin tidak biasa menjadi biasa seperti yang dijelaskan tadi. Tapi ada satu hal yang penting nih. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa new normal juga terjadi di rumah. Jadi judul konseling Dumai kita hari ini adalah new normal at home. Ya. Kita ketahui bahwa sekarang aktivitas kita hampir semuanya dilakukan di rumah. Study at home, work from home, ya semuanya kita usahakan bersumber atau terlaksana lebih banyak di rumah. Ya, walaupun mau nggak mau kita juga harus keluar gitu ya dengan kondisi kita hari ini yang akan memasuki new normal secara umum. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah kumpul di rumah pasti terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Bayangin semua kumpul di rumah, pasti makan di rumah. Kalau makan at least ada yang belanja, ada yang masak.
Harusnya dulu makannya cuma sekali aja di rumah sarapan pagi, sekarang makan pagi, makan siang, makan malam, harus di rumah, pekerjaan bertambah. Membersihkan rumah juga harusnya bisa sekali atau 2 kali, ini akan berulang-ulang karena kegiatan di rumah semuanya. Apalagi mencuci pakaian dan seterusnya, akan bertambah kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam rumah. Nah, ketika peran ini, pekerjaan rumah tangga ini tidak kita jadikan sesuatu yang normal, akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kebersamaan yang terus-menerus akan menimbulkan konflik. Nah, konflik ini kalau tidak kita mencarikan solusinya, apa penyebabnya, kemudian kita cari solusinya, akan menjadi masalah dalam rumah kita. Salah satunya untuk menghindari masalah tersebut adalah membagi peran dalam rumah. Nah, terutama pekerjaan ibu. Nih, ibu kasihan nih sekarang. Udah pekerjaan rumahnya bertambah, pekerjaan yang dulu-dulu juga tidak berkurang ya. Harus jadi guru di rumah, harus tetap masak dengan intensitas yang bertambah, harus membersihkan rumah dengan intensitas yang bertambah. Harus dibagi, terutama untuk suami dan istri. Ya, kita buat new normal at home. Kalau dulu ya ada ketabuhan bahwa masak nyuci piring itu hanya pekerjaan ibu, hanya pekerjaan istri. Sekarang kita buat new normal at home. Suami boleh cuci piring, boleh nyapu rumah, ya, supaya istri punya waktu untuk menjaga, menemani, memperhatikan anak-anak belajar dari rumah. Karena mendampingi anak belajar dari rumah itu sudah menghabiskan separuh waktu saat berada di rumah. Bayangkan kalau ibu sudah kelelahan dengan pekerjaan rumah tangganya, anak-anak akan terlantar, tugas sekolahnya akan terlalaikan. Ya, hilangkan ketabuhan itu. Ketabuhan yang mana sih? Ketabuhan yang katanya, aduh bapak-bapak kok cuci piring? Gak apa-apa. Justru harkat dan martabat seorang ayah, seorang suami akan melejit ketika dia mau berbagi peran ini. Hanya suami, bapak yang hebat, yang memahami bahwa konsep ini bukan kewajiban istri. Ya, karena kalau kita tak lihat sumbernya, sumber agama dan sumber sosial, nggak ada tuh yang mewajibkan istri harus melakukan cuci, masak, gosok, dan lain-lainnya. Ya, cuman karena istri lebih banyak di rumah dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak ketika dia mau melakukannya. Jadi, konsep ini ayo sama-sama kita lakukan. Supaya apa? Pembelajaran dari rumah juga bisa dilaksanakan oleh anak, didampingi ibu, sesekali juga ayah. Kenapa ibu yang lebih banyak mendampingi? Karena ibu biasanya lebih mampu untuk melaksanakan yang bersifat rutinitas. Bapak juga boleh mendampingi anak atau pada pelajaran-pelajaran tertentu seperti matematika, fisika. Biasanya ya anak-anak itu cari bapak kalau sudah berhubungan dengan eksakta biasanya ya. Nah, kita harus berbagi peran ya. Kita bagi peran, anak-anak juga dilibatkan ya. Dulu anak kita tuh nggak pernah megang sapu, suruh pegang sapu, suruh nyapu. New normal juga, sesuatu yang dulu nggak pernah, nggak biasa, jadi biasa. Bersihkan kamar, cuci baju sendiri. Nah, anaknya yang dulu nggak pernah nyuci baju sendiri, suruh cuci baju sendiri. Jadi waktunya habis, wasting time-nya positif ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan new normal yang sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama menjadi lebih baik.